Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini dengan baik. Sekarang hari Rabu tanggal 3 Desember ini merupakan kuliah untuk semester ganjil ini, kuliah tatap muka yang terakhir. Di sini Anda libur minggu tenang dan selanjutnya Anda akan mengikuti ujian akhir semester UAS. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti UAS dengan baik, dalam artian Anda siap sehingga dapat memperoleh nilai yang baik. Amin. Nah, sekarang kita akan membicarakan kode etik bisnis Islam, manfaat dan problematikanya. Kode etik bisnis ini berawal dari gelombang baru isu-isu etika terkait dengan keselamatan produksi, kesehatan karyawan, pelecehan seksual, kemudian penyakit yang sangat berbahaya yang muncul di akhir abad 20, yaitu penyakit AIDS. Kemudian kebiasaan merokok di tempat kerja di negara-negara yang industrinya sangat padat, ini terjadi hujan asam. Kemudian pembuangan limbah yang tidak atau kurang memperhatikan lingkungan. Kemudian praktek bisnis luar negeri yang menggunakan sistem jumping, kemudian pemalsuan produk, taktik pengambil alihan perusahaan. Jadi bukan cuma bersaing, tapi pencaplokan terhadap perusahaan-perusahaan lain. Kemudian konflik kepentingan, privasi karyawan, upah yang tidak layak, meskipun di negara kita upah ini jauh di bawah layak. Kalau menurut Bapak masih perbudakan. Rajin-rajinlah searching bagaimana upah buruh atau gaji pekerja di negara-negara lain. Kemarin Bapak dapat video itu mengagumi upah sopir truk tangki di Jepang. Dia mampu beli mobil. Karena apa? Gajinya tinggi. Karena apa? Ya, sopir itu kan sebenarnya risikonya banyak. Keselamatan diri, keselamatan barang yang dia bawa,
atau kalau sopir bis itu ya jiwa orang yang jiwa penumpangnya. Kemudian di depan ini ada risiko-risiko lagi, orang yang tertabrak atau barang yang tertabrak. Lah barang yang tertabrak ini juga risikonya besar. Ya jangan Anda anggap kecil, misalnya nabrak tukang dorong gorengan, tapi ini manusianya. Dan meskipun itu korban hartanya itu kecil, tapi nilai bagi orang yang dagang gorengan ini kan tinggi. Ini kehidupan dia, ini perusahaan dia. Nah, jadi di Jepang itu seperti itu. Kemudian juga orang Jepang konsekuen dengan pemberian penghargaan berupa gaji itu. Misalnya dia mengalami kesalahan, itu mereka rela bunuh diri. Nah, tapi ini ya bagi Islam tentunya nggak harus sampai seperti itu. Tapi ya harus ada tanggung jawab yang dunia akhirat, tidak bunuh diri. Jadi inilah upah yang tidak layak, kemudian keamanan dokumen perusahaan. Nah, karyawan ini kan ada yang bagian administrasi yang kemudian berkaitan dengan dokumen perusahaan. Atau misalnya kembali ke sopir aja, ketika dokumen perusahaan itu harus diangkut dari satu tempat ke tempat lain, kalau terjadi kecelakaan, ini kan juga keamanan dokumen ini riskan kan. Kalau sampai hilang atau sampai rusak atau sampai terbakar, misalnya mobilnya kejebur kali, rusak kan. Ini untuk menghindari itu semua, itu akhirnya muncul kode etik bisnis. Jadi dokumen perusahaan itu semua telah membuat para penyusun strategi perlu mengembangkan kode etik bisnis. Kode etik bisnis ini kembali prinsipnya kemarin sudah kita pelajari, yaitu win-win solution. Semua diuntungkan, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, semua sama. Nah, kalau karyawan bertanggung jawab pada dokumen perusahaan, padahal dokumen perusahaan itu kan sangat-sangat penting, rohnya perusahaan itu di dokumen itu. Nah, ini kan nyawanya owner di situ. Ini harus dijaga oleh karyawan sampai kemudian kalau ada perpindahan tempat dokumen ini ke tempat yang lain, sopirlah yang tanggung jawab. Nah, jadi jangan dianggap kecil fungsi sopir. Makanya pekerjaan dengan segala risikonya itu harus dipikirkan. Nah, inilah sebenarnya latar belakang munculnya kode etik bisnis. Nah, jadi itu semua telah membuat para penyusun strategi perlu mengembangkan kode etik bisnis, kode of business,
etik. Kemudian penipuan melalui internet, penyadapan komputer perusahaan, penyebaran virus, dan pencurian identitas merupakan aktivitas tidak etis yang menjangkiti setiap sektor perdagangan online. Nah, ini yang sangat-sangat riskan bagi perusahaan. Nah, jadi di mana teknologi semakin canggih, penjahatnya juga semakin canggih. Nah, ini minimal kode etik ini ya, meskipun termasuk kejahatan internet, ini juga termasuk yang harus dilawan. Perusahaan juga dilindungi oleh hukum berkaitan dengan kejahatan online ini, bisnis online. Nah, ini munculnya dari kode etik bisnis. Nah, jadi untuk menjamin perilaku bisnis yang beretika, ini perkembangan selanjutnya. Untuk menjamin perilaku bisnis yang beretika, tidak cukup hanya dengan memiliki kode etik. Nah, jadi awalnya memang kode etik, supaya jiwa ini menjadi bersih, ada empati. Jadi tidak kemarin satu contoh sederhana. Bapak kalau sore-sore capek terus kemudian refreshing, itu suka nonton sinetron Preman Pensiun. Nah, dalam Preman Pensiun itu ada 2 orang berteman akrab. Tadinya dua-duanya berprofesi sebagai penjamret. Yang satu sebagai pembawa motornya, yang satu bagian jambret. Tapi suatu ketika dia dikalahkan oleh jagoan cewek. Akhirnya yang satunya yang membonceng itu sadar dan tobat. Meskipun badannya bertato penuh sampai leher-leher, tapi dia bertobat dan dia rajin sholat. Nah, satu ketika, tapi ini yang bawa motornya ini ya maunya tobat. Nah, tapi inilah problem jalan tobat itu, ketika nggak ada solusi, ini akan terjadi kambuhan. Nah, jadi yang bawa motornya ini tadinya juga tobat, tapi nggak ada solusi. Nggak ada solusi artinya dia nggak punya pekerjaan. Tapi yang diboncengnya ini ada solusi, kemudian jualan tisu. Dan dia meskipun jualan tisu hasilnya tidak seberapa, tapi dia merasa cukup untuk hidup. Akhirnya dia benar-benar tobat. Nah, sementara yang bawa motornya ini karena nggak ada solusi, dan dia masih lanjut jambret. Suatu ketika dia sedang tidur di taman, megang HP, kemudian
HP-nya terlepas dari tangan. Akhirnya HP itu diambil oleh tukang copet. Ketika dia bangun, dia nyari-nyari HP-nya nggak ketemu. Nah, ini sama temennya yang sudah sadar tadi, ketika temennya ketemu, kemudian dia ngadu kepada temennya bahwa HP-nya hilang, terus dicariin nggak ketemu. Ini disuruh sadar, suruh muncul empati, ada rasa empati, bagaimana rasanya orang kehilangan HP. Meskipun ini nggak berhasil, tetap nggak nyadar. Tapi inilah contoh orang itu hendaknya punya rasa empati. Jadi ketika melakukan kejahatan, ini supaya berhenti dari melakukan kejahatan, berempatilah. Jadi bayangkan rasanya bagaimana orang lain itu kalau diperlakukan seperti itu. Nah, jadi kode etik itu sebenarnya arahnya masih ke situ. Karena kode etik itu nggak punya sanksi hukum. Nah, jadi karena kode etik tidak memiliki kekuatan hukum, jadi hanya bangun rasa empati. Tapi ini kalau sebenarnya berhasil, ini orang itu baik semua, tidak ada kejahatan. Karena setiap orang melakukan kejahatan itu akan berpikir bagaimana kalau hal yang sama menimpa diri saya. Nah, kalau sudah muncul rasa seperti itu dunia itu akan baik. Nah, tapi ini empati ini belum muncul. Pejabat-pejabat negeri ini hampir dikata nggak empati. Jadi rupa-rupanya orang Indonesia itu sulit berempati. Karena Bapak punya kamus ada yang ditulisnya itu judulnya Kamus Umum Bahasa Indonesia KUBI. Nah, yang Bapak itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada ini terbitan yang sudah tahun 2000 lebih. Tapi Bapak cari di kamus itu, empati nggak ada. Saudaranya ada, simpati ada, antipati ada, empati nggak ada. Nah, ini rupa-rupanya apa? Orang Indonesia itu kurang bisa empati. Bahkan jangan-jangan nggak punya rasa empati, bukan sekedar kurang, itu ngeri. Nah, jadi nggak tahu kalau kamus-kamus yang terbitan sekarang sudah ada, nggak tahu. Tapi Bapak kamus ini termasuk baru, kamus baru, sudah terbitan tahun 2000 lebih, tapi nggak ada kata empati. Jadi kode etik ini tidak memiliki sanksi bagi para pelanggarnya. Kode etik hanya merupakan pedoman dan prinsip yang berbeda dengan aturan dan regulasi. Kode etik hanya berlaku secara internal dalam lingkungan, sedangkan hukum bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Jadi kode etik ini hanya lingkungan aja, lingkungan sendiri. Ya misalnya orang berbuat salah, ini kan merasa nggak enak karena di lingkungan yang kecil. Ketika dia melakukan kejahatan, korbannya ada di situ. Jadi bagaimanapun pelaku pelanggaran ini
bisa disanksi sosial dalam lingkup kecil. Bisa jadi nggak betah kalau orang baik di lingkungan kecil ini tadi lebih banyak. Tapi sebaliknya, kalau lebih banyak yang jahat, ini yang jadi korban yang nggak betah. Bullying di sekolah-sekolah itu rupa-rupanya yang jahat lebih banyak. Anak-anak sekolah lebih banyak hobi melakukan bullying. Ini rupa-rupanya bukan anak sekolah aja. Ya sampai misalnya kan kemarin sempat viral, korban dibully karena orang tua korban ini pemulung, dibully habis-habisan. Ketika mengadu ke guru, ternyata korban yang dikorbankan sekalian. Karena apa? Kalau pembuli dikorbankan, ya sebenarnya bukan dikorbankan, harus kena sanksi, bukan dikorbankan. Pembuli itu harus kena sanksi, bukan dikorbankan. Ini hitung-hitungannya banyak yang kena sanksi. Akhirnya karena korban cuma satu, korban sekalian dikorbankan. Nah, ini artinya apa? Banyak orang jahat di lembaga itu. Nah, jadi siswanya jahat, tukang bully, gurunya nggak punya rasa empati, jahat juga, sehingga korban bullying ini dikorbankan. Nah, rupa-rupanya di Indonesia karena belum ada undang-undang tentang bullying, rasa-rasanya setiap orang ini tukang bully di Indonesia. Cuma persoalannya menang, kalah, atau dominan atau enggak. Kalau pembuli ini dominan, korban terus digencar. Apalagi kalau korbannya ini ya selain jumlahnya nggak banyak, kemudian nggak memiliki kekuatan, kecerdasan, ketahanan mental, akhirnya akan kalah. Coba perhatikan, jangan-jangan Anda sendiri kalau ngumpul, nah kemudian ada teman, Anda bully juga. Demikian juga kalau Anda masuk lingkungan lain yang Anda sebenarnya tukang bully, tapi karena Anda yang seperti Anda jumlahnya sedikit, maka Anda dibully orang lain. Sampai bapak-bapak juga, Bapak perhatikan, kalau ngobrol itu bullying aja yang dilakukan. Ini karena apa? Ya karena nggak ada bahan pembicaraan yang menarik untuk dibicarakan. Apa? Ya kalau kembali ke hasil penelitian bahwa IQ orang Indonesia rata-rata 78, setara dengan simpanse yang cerdas. Cerdas, tapi kalau binatang, secerdas-cerdasnya binatang itu seperti apa? Nah, karena kapasitas otaknya terbatas, yang gampang itu ya ketika kumpul itu bullying, dia nggak bisa berbicara ilmiah. Kalau berbicara agama, ya dia harus ikut pengajian, ada ustadz yang bicara di situ. Tapi ketika ngumpul beberapa orang di satu tempat, atau taruhlah warung, yang diobrolkan ya bullying. Nggak terus bahas ini bagaimana hukumnya, ini menurut Anda gimana, atau bicara politik.
ini bagaimana. Ini enggak, karena tingkat pengetahuannya rendah, akhirnya ya isi otaknya itu hanya bullying aja. Tinggal apa? Dia punya kelompok atau tidak. Kemudian membuli. Yang dibully itu kan sebenarnya kasihan, biasanya orang lemah. Di satu sisi biasanya wajahnya jelek, kulitnya tidak menarik, terus apa, dandanannya nggak menarik. Dari segi apa, fisik tubuhnya pendek, hitam, jelek, pakaiannya jelek. Nah ini biasanya sasaran bulian. Nah ini kan sebenarnya dosa besar itu. Orang yang seperti itu harus dikasihani, bukan dibully. Nah jadi intinya kode etik itu semacam perlindungan terhadap bullying. Tapi ini berkaitan dengan perusahaan, tentang bisnis, tentang usaha. Jangan sampai pengusaha kecil ini kemudian sampai dicaplok oleh pengusaha besar. Nah, jadi ini apa? Cuma kode etik ini tidak punya kekuatan hukum. Jadi kekuatan hukumnya itu cuma itu tadi, sanksi sosial. Tapi itu tadi kembali, kalau yang jahatnya lebih banyak sementara yang baiknya sedikit, nah ini akan menang yang jahat. Nah, jadi sanksinya sudah kecil, kemudian ada risiko kekuatan jumlah antara yang mengikuti kode etik dan yang melanggar kode etik. Di kantor-kantor biasa itu. Misalnya apa? Ini kan yang jahat di kantor itu kan apa? Kelicikannya itu gini. Dia melakukan kejahatan, ya memang ini kejahatan kecil, tapi dia kalau dibiarkan juga jadi besar. Kecil kalau kebetulan lingkungannya kecil, anggarannya kecil. Jadi biasanya begini, orang-orang jahat ini membuat kelompok. Kelompok solidaritasnya dibangun dari uang. Uangnya nyopet dari kantor, dari perusahaan. Dibagi-bagi kelompok. Yang tidak masuk kelompok nggak dibagi. Bahkan mereka terus terang, Bapak pernah suatu ketika mau nengokin temen yang sedang sakit. Di dalam mobil ini apa? Geng kantor ini, ketua geng kantor ini mengatakan, biarin, kalau yang enggak pro kita singkirkan. Padahal Bapak termasuk yang enggak pro. Tega itu ngomong segitu di dalam mobil, dan Bapak satu-satunya yang bukan termasuk geng itu. Lah caranya gimana? Terus untuk mengembangkan kekuatan, sudah membuat kelompok solidaritas dengan kekuatan uang. Nah, terus apa? Atasan ini diloloh sama uang, disuruh apa? Duduk manis dapat uang. Lah atasan biasanya yang nggak cerdas, nggak punya kreasi apa-apa, nggak bisa nyari pekerjaan halal di tempat lain. Misalnya dia atasan yang cerdas, yang pintar, dia sering dipanggil sebagai narasumber di tempat lain. Ini sulit untuk dimasukkan ke dalam grup geng. Tapi kalau atasan yang
nggak punya kemampuan seperti itu, semata-mata kehidupannya dari zunit itu, ya biasanya mudah diloloh sama geng penjahat ini. Kemudian yang di luar geng itu termasuk kemudian dibenci termasuk oleh atasan. Lah, sistem kayak gini ini itu di kantor kecil. Tapi jangan dikira di pusat pemerintahan itu nggak seperti itu. Jadi polanya sama. Mereka membuat geng, bikin solidaritas, pakai uang. Uangnya bukan uang pribadi, uang boleh nyopet dari negara untuk membangun solidaritas dan meloloh atasan yang kurang cerdas, kurang pintar. Nah, memposisikan orang kurang pintar untuk menduduki kekuasaan, itu politik sampai tingkat partai dan DPR di tingkat Bekasi. Sejak tahun 80-an Bapak sudah bisa membaca itu. Jadi ketika ada partai, misalnya partai A, itu mau mengirimkan calon menjadi wakil rakyat. Ini misalnya 3 calon, pintar, sedang, rendah. Kekuatan partai lain ini bisa mempengaruhi yang ini supaya yang rendah ini supaya dicalonkan. Tujuannya apa? Nanti setelah jadi wakil rakyat, kan yang cerdas ini, yang rendah ini kan nggak punya kekuatan bargaining, sehingga partai lain mudah mengalahkan partai ini. Jadi ketua partai tingkat daerah pun itu harus cerdas, bukan sekedar pintar ketika memilih anggota untuk dikirim ke wakil rakyat. Jangan sampai orang yang rendah ini yang kemudian terkirim jadi wakil. Jadi itulah politik kita itu nggak tahu nih sebenarnya pola seperti itu tadi, itu pola yang dari atas kemudian turun ke bawah, atau pola dari bawah kemudian dibawa ke atas, nggak tahu. Jadi itulah yang terjadi dari kode etik. Anda harus bisa membuat ibarat ilustrasi kehidupan anak-anak dalam masalah bullying, kemudian kehidupan bapak-bapak. Itu tadi ya sebenarnya gampang dipelajari, tingkah laku Anda aja sekelas pernah melakukan bullying apa enggak. Kemarin di semester 3 ketika Bapak nanya ke salah satu mahasiswi, ada mahasiswa yang bullying, langsung Bapak tegur, jangan dibiasakan tradisi bullying seperti itu. Ini kalau Anda nonton sepak bola aja sekarang alhamdulillah sudah ada
banner stop bullying. Syukur udah ada. Nah, cuma sayangnya belum ada undang-undang bullying. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan hukum, kode etik hanya berlaku secara internal dalam lingkungan sendiri. Sedangkan hukum bersifat mengikat, memiliki sanksi yang tegas. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis, tapi berbeda dengan undang-undang. Fokus kode etik adalah pada perilaku moral dan etis. Sementara penegakan hukum berfokus pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kode etik hanya mampu memberikan sanksi moral, sanksi sosial kepada pelaku yang melanggarnya. Ini David and David dalam bukunya Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing yang diterbitkan pada tahun 2016 mengatakan bahwa kode etik dapat dilihat sebagai tipuan hubungan masyarakat, sekumpulan hal klise, atau kedok semata-mata. Jadi ya karena kekuatan kode etik itu seperti tadi, seperti bullying, persoalannya jumlah orang baik dengan orang jahat itu lebih banyak mana? Tukang bulinya dengan korbannya lebih banyak mana? Sehingga ketika orang baiknya sedikit, orang jahatnya lebih banyak, ya tidak ada kemampuan. Sehingga David and David mengatakan cuma sebagai penipuan, jadi sebagai tipuan hubungan masyarakat, sekumpulan hal klise dan kedok semata-mata. Untuk memastikan bahwa kode etik tersebut dibaca, difahami, diyakini, dan diingat, diperlukan pelatihan secara periodik. Jadi nggak cuma dibikin aja. Misalnya di pabrik ditulis ada kode etik, di perusahaan-perusahaan, di rumah sakit ada kode etik pelayanan dan sebagainya. Ini tidak akan dilihat dan dibaca oleh karyawan kalau tidak ada pelatihan tentang kode etik, penekanan moral, sehingga moral ini dijiwai oleh karyawan. Jadi supaya diyakini dan diingat, diperlukan pelatihan secara periodik guna menumbuhkan sensitivitas terhadap isu-isu ketika di lingkungan pekerjaan ada pelanggaran. Jadi ini harus serius, bukan cuma sekedar dibuat kode etik. Ada ini, terus sehingga ketika pemeriksaan, wah ini bagus, ada kode etik. Ada rumah sakit, ini ada kode etik, ada segala macam prosedur. Kemudian ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis, ada riwayat tokoh sejarah Islam yang punya ide yang baik dalam kesehatan. Bapak khawatirnya yang baca itu justru pasien yang berkunjung ke rumah sakit.
Sementara karyawannya sendiri tidak care terhadap pamflet-pamflet yang ada di rumah sakit itu tentang kode etik, bahkan yang bersumber dari Al-Quran. Dikhawatirkan ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini cuma jangan-jangan mereka cuma menjual ayat untuk bisnis, bukan ayat ini digunakan untuk apa? Membina moral, etika karyawan. Apabila karyawan melihat contoh-contoh hukuman atas pelanggaran serta penghargaan untuk menjunjung kode etik, akan memperkuat pentingnya kode etik perusahaan. Jadi meskipun kode etik ini tidak mempunyai sanksi hukum, tapi hendaknya perusahaan yang baik yang menginginkan kode etiknya itu dijiwai oleh karyawan, ini ada penghargaan terhadap karyawan yang baik yang mengikuti kode etik. Sebaliknya ada punishment terhadap karyawan yang melanggar kode etik. Sehingga sanksinya itu diberlakukan bukan cuma sanksi sosial, tapi sanksi sosial yang memiliki nilai plus lah. Bukan sekedar yang telah melakukan pelanggaran kemudian dicuekin, itu takutnya itu. Tapi kalau yang melanggar lebih banyak sementara yang baik cuma sedikit, akhirnya justru yang baik ini dibully oleh kelompok yang jahat. Nah, itu ada situs www.etisweb.ie/codes. Ini situs memberikan panduan untuk menulis kode etik yang efektif. Silahkan buka. Jadi www.eticsweb.ie/codes. Kemudian kegunaan kode etik bisnis bagi manajemen perusahaan, yaitu terdapat beberapa kegunaan kode etik bisnis bagi manajemen perusahaan, antara lain menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen strategis dan kebijakan dalam pengembangan usaha di satu pihak dengan pengembangan sosial ekonomi di pihak lain. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang bergairah dan suasana persaingan yang sehat. Yang ketiga, mewujudkan integritas perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan government, yaitu yang disebut corporate social responsibility atau disingkat CSR. Kemudian yang keempat, menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan batin bagi pemilik perusahaan, investor, dan karyawan. Yang kelima, dapat mengangkat harkat perusahaan nasional di dunia perdagangan internasional. Ya, ini yang paling penting ini, 5 ini, terutama bagi owner. Kalau pengen perusahaannya itu maju dan berkembang sampai ke tingkat internasional, maka
konsistenlah dengan kode etik yang dibangun perusahaan tersebut. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi